Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, mari kita lanjutkan kajian kita tentang masalah akidah. Hari ini kita bicara tentang konsep tauhid. Setelah kemarin kita bicara tentang makna la ilaha illallah. Apa sih tauhid itu? Secara etimologis, kata tauhid itu berasal dari kata wahada. Yuwahidu tauhidan yang berarti menjadikan sesuatu itu menjadi satu atau esa. Nah, kalau orang mengatakan tauhidullah berarti menjadikan atau mengakui dan meyakini bahwa Allah itu esa. Dan ketika kita bicara secara terminologis, maka tauhid itu secara terminologis maksudnya bisa muncul sebagai sebuah disiplin ilmu, tapi bisa juga menjadi satu tindakan dalam rangka mengesahkan Allah. Seringkali orang mengatakan, untuk apa kita belajar tauhid? Nah, arti penting belajar tauhid atau kuliah tauhid itu sangat baik, sangat penting, sangat urgen. Dan pada saatnya kuliah tauhid itu masih memiliki arti penting karena di dalam kehidupan umat manusia itu masih ditemukan beberapa kelemahan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang ini banyak kesalahpahaman tentang ajaran Islam, misalnya tentang takdir. Takdir sering dipahami sebagai tentuan nasib yang disebut dalam bahasa Inggris dengan predestination dari Allah Tuhan kita. Akibatnya apa? Akibatnya bisa menimbulkan sikap apatis atau apatisme atau fatalisme, di mana orang itu menjadi orang yang tidak mau berusaha karena meyakini bahwa apa yang tengah dan telah terjadi itu adalah bagian dari ketentuan Allah yang tidak kita upayakan. Nah, cara berpikir seperti itu adalah cara yang salah. Karena apa? Yang namanya takdir itu bukan hanya ketentuan Allah yang tidak bisa kita upayakan untuk kita raih. Tetapi ada takdir yang memang menjadi ketentuan Allah yang pada saatnya akan hanya bisa kita raih setelah kita berusaha dengan upaya optimal. Sehingga di dalam Islam ada istilah takdir mubram dan takdir mukhayyar. Takdir mubram itu adalah takdir Allah tanpa upaya manusia, seperti ketika kita bicara kelahiran kita. Kita tidak pernah merancangkan kelahiran kita. Kita hanya menerima dari Allah. Apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang datang dari Allah tanpa upaya kita. Tetapi ada takdir mukhayyar. Takdir mukhayyar itu adalah takdir yang perolehannya kita upayakan. Seperti misalnya kalau kita ingin kenyang, ya makan. Kalau kita tidak mau makan, kita akan lapar. Kalau kita tidak ingin haus, kita harus minum. Nah, minum itu adalah tindakan atau upaya kita, ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita tidak haus. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Kalau kita mau pinter, ya belajar. Kalau kita mau jadi orang kaya, ya kita berusaha dengan bekerja. Dan inilah yang disebut takdir mukhayyar. Dan disinilah kemudian apapun yang menjadi nasib kita itu bisa kita terka akan menjadi nasib kita selaras dengan upaya kita. Makanya kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubah nasib mereka sendiri. Ini yang bisa kita lacak nanti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, kecenderungan yang lain yang bisa kita lihat di dalam masyarakat itu adalah kecenderungan kepada perbuatan atau tindakan syirik yang kita terjemahkan dengan tindakan untuk menyekutukan Tuhan Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita bicara bagaimana untuk mengembalikan sikap diri kita untuk mentauhidkan dengan Allah, kita memerlukan tahapan-tahapan yang kalau kita ringkas itu pertama ma'rifatullah, yang kedua tasdiqullah, baru kita akan bisa mencapai tauhidullah. Ma'rifatullah itu adalah tindakan untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya. Kemudian tasdiqullah itu tindakan untuk meyakini apa yang kita ketahui, kita pahami di dalam proses untuk memahami sesuatu terkait dengan proses pencarian kita tentang Allah.
Sehingga pembenaran kita terhadap apa yang kita ketahui tentang Allah itu akan melahirkan sikap tauhid. Karena apa? Kita sadar betul bahwa apa yang kita ketahui dan kemudian kita yakini itu harus kita jalani sebagai sebuah perilaku. Nah, sekarang orang bicara lagi. Di dalam kajian tauhid ada kata iman. Kata iman ini diderivasi dari kata al-amn, lawan dari kata khauf. Dari kata ini diturunkan kata al-amanah, lawan kata khianah. Dan al-iman itu sering diperlawankan dengan kata-kata al-kufr. Nah, ragam pengertian iman itu banyak sekali. Iman bisa berarti membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, dan mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan. Kemudian membenarkan Rasul dengan segala hal yang datang dari Allah Tuhannya. Sehingga orang mengatakan, kita sebagai orang beriman harus membenarkan apa yang telah digambarkan atau dideskripsikan oleh Allah tentang dirinya, Rasul-Rasulnya, dengan tidak perlu pembahasan, tidak dibantah dan tidak perlu dipersoalkan, tidak ada penyerupaan, perumpamaan, serta tidak perlu ditafsirkan dan diakhirkan. Karena iman itu bukan soal pengetahuan, tentang keyakinan yang kemudian tumbuh sebagai sesuatu yang menggerakkan diri kita. Sehingga di dalam iman ada istilah tasdik, ikrar, dan amal. Tasdik itu pembenaran. Ikrar itu adalah pengakuan dan amal itu tindakan. Nah, tasdik itu adalah membenarkan di dalam hati, ikrar itu pernyataan lisan kita, dan amal itu perbuatan kita. Ada penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ibnu Abbas misalnya dan Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan iman itu intinya tasdik, pembenaran. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan iman itu adalah tasdik, ikrar, dan juga amal. Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan asal dari iman itu yakin. Yakin diperoleh dengan ma'rifah atau ilmu yang dalam. Nah, pada saatnya orang yang tidak beriman itu akan terjebak pada sikap kufur. Sikap kufur itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab al-kufur, artinya lawan dari iman. Perilakunya disebut kufur, pelakunya disebut kafir. Nah, kufur itu berarti mengingkari apa yang seharusnya diyakini, apa yang seharusnya dipercaya, dan tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Tidak mengamalkan yang seharusnya diperbuat. Sehingga orang itu cenderung bersikap maksiat, artinya melanggar aturan Allah. Nah, pada saat orang itu menjadi orang kafir, dia bisa saja terjebak pertama pada tindakan fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari aturan Allah. Sehingga kata fasik yang berasal dari kata al-fisku itu berarti keluar. Al-fisk berarti keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pelakunya disebut fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan cenderung melakukan maksiat. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, fasik itu adalah tindakan yang sebenarnya menuju kepada kafir. Karena orang fasik itu sudah dengan sengaja melanggar aturan Allah dan pada saatnya dia bermaksiat kepada Allah. Dengan sadar. Dan sekarang ini banyak orang yang mengaku beriman tetapi tindakannya fasik. Tindakannya adalah tindakan yang keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia menjadi pelaku yang disebut sebagai orang yang melakukan tindakan yang keluar dari aturan Allah. Cenderung melakukan maksiat karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memang dengan sengaja dilakukan dalam rangka untuk menyenangkan hawa nafsunya. Ada pilihan yang kedua setelah fasik, yaitu nifak. Kata nifak itu berasal dari bahasa Arab an-nifak yang berarti berbeda antara yang ada di dalam batin dan apa yang ada di luarnya. Pelakunya disebut munafik, yaitu orang yang lisannya mengatakan percaya, tetapi hatinya tidak mengatakan seperti apa yang ada di dalam lisannya, apa yang dikatakannya. Dia mengingkari apa yang sebenarnya dikatakannya itu. Orang Jawa mengatakan, beda sing diomongke karo apa sing ning ati. Lain di mulut, lain di hati. Nah, ciri orang munafik itu memang banyak, tetapi dimunculkan sebuah pernyataan bahwa ciri orang munafik itu apabila dia berkata, dia cenderung berbohong. Apabila dia berjanji, dia cenderung mengingkari, dan apabila dipercaya, cenderung berkhianat. Ini simpulan dari hadis Nabi. Ayatul munafik thalathah. Ayatul munafik thalathah. Ayat atau tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia ngomong,
Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia cenderung bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, cenderung mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia tidak percaya, cenderung berkhianat. Kemudian fenomena yang lain itu fenomena kufur itu adalah syirik. Syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang berarti mencampur adukkan antara dua hal. Dalam terminologi akidah dimaksudkan dengan mensyarikatkan atau menyekutukan Allah. Berarti kalau orang itu syirik artinya dia melakukan tindakan menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu bagi kekuasaan Allah. Dan syirik itu beragam. Ada syirik istiqlal, mengakui adanya Tuhan yang saling terpisah. Syirik at-tab'id, mengakui adanya oknum yang memiliki bagian kekuasaan sebagai Tuhan. Syirik at-takrib, beribadah kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, kemudian ada syirik at-taklid, beribadah kepada selain Allah karena ikut-ikutan. Ada syirik al-asbab, menganggap adanya wajibul wujud selain Allah. Syirik al-aghrad, beramal untuk tujuan selain Allah. Dan itu semua bagian dari syirik yang bisa terjadi pada semua orang. Di sisi lain ada kata syirik akbar, yaitu meyakini ada Tuhan selain Allah. Ada syirik al-asghar, beramal bukan karena Allah. Dan ada syirik yang lebih berbahaya karena tidak terlihat, yang disebut syirik khafi, yaitu melakukan tindakan yang dapat mengurangi keyakinannya kepada keesaan Allah. Pengurangan keyakinan akan keesaan Allah itu bisa terjadi karena syirik khafi itu. Nah, syirik dari segala macam bentuknya itu banyak sekali itu. Kalau tadi ada syirik akbar, yaitu syirik yang betul-betul syirik karena menyekutukan Allah secara tegas. Ada syirik asghar, melakukan tindakan yang dilakukan bukan karena Allah. Tetapi juga ada syirik khafi, syirik tersembunyi yang kadang-kadang kita tidak sadar ketika melakukannya. Kita mengatakan saya nggak mungkin lulus, saya nggak mungkin jadi orang baik, saya nggak mungkin jadi orang kaya. Dia tidak sadar bahwa yang menjadikan kita menjadi siapapun itu adalah Allah. Dan Allah berkuasa untuk menjadikan kita menjadi apapun dan siapapun karena kekuasaannya. Demikian juga syirik itu seringkali dilihat dari sisi bentuknya. Antara lain ketika kita menggunakan jimat atau guna-guna. Ketika kita menggunakan sesaji, kita menggunakan ramalan, kita menggunakan kata-kata seandainya dengan pengandaian-pengandaian yang bermacam-macam. Sehingga mungkin pada saatnya kita akan terjebak pada syirik itu dengan pengandaian-pengandaian seperti itu. Dan syirik itu bisa terjadi sebagai akibat dari perbedaan kerangka berpikir. Dan perbedaan kerangka berpikir itu melahirkan faham-faham yang bermacam-macam. Ada faham antroposentris. Ada paham yang mengatakan bahwa semuanya berpusat pada manusia. Manusia itu berkuasa untuk semuanya. Kemampuan kita melakukan sesuatu itu betul-betul menjadi kemampuan kita sendiri. Sehingga orang itu berpendapat bahwa manusia itu punya kebebasan mutlak tanpa campur tangan Allah. Ada paham teosentris, pokoknya semua itu dari Allah. Tuhan itu segala-galanya. Manusia itu harus meningkatkan semua yang terkait dengan apa yang dia lakukan itu demi Allah. Itu kalau tepat betul. Nah, manusia teosentris itu seringkali terjebak pada sikap yang tidak tepat. Termasuk memahami takdir itu sebagai ketentuan Allah yang tidak akan pernah berubah. Termasuk di dalamnya takdir mukhayyar. Segala perbuatannya itu dianggap sebagai aktivitas Tuhan dan dia tidak punya pilihan. Potensi baik dan jahat pun bisa dipahami sebagai sesuatu yang datang dari Allah dan tidak akan pernah berubah. Padahal potensi itu bisa diubah kalau orang mau berusaha. Nah, ini pemahaman ekstrim. Yang pertama antroposentris, yang kedua teosentris yang berseberangan. Nah, mestinya orang bisa menggabungkan, melakukan sintesis bahwa memang ada sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan karena itu menjadi hak prerogatif Allah. Kelahiran kita itu Allah. Tapi ketika kita sudah lahir, ada hak kita yang bisa kita miliki untuk berbuat sesuatu dalam rangka untuk berproses menjadi yang terbaik. Manusia itu punya potensi yang diberikan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Sehingga dengan pertolongan Allah kita akan menjadi orang baik karena upaya kita yang terus-menerus kita lakukan. Kebahagiaan itu akan disadari kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan ketika Allah ridho, apapun yang menjadi perolehan kita itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat karena ridho Allah.
Izin Allah itu akan memberikan kemampuan kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Dan pada saatnya ketika kita punya kemampuan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik, insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang baik karena Allah mengizinkan kita menjadi orang baik dengan upaya-upaya kita yang terus kita upayakan dalam rangka untuk mencari apa yang diridai oleh Allah. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, pembicaraan tentang persoalan iman itu memang sangat penting untuk kita bicarakan dengan sebaik-baiknya. Dengan iman yang kokoh, insya Allah kita akan lahir sebagai manusia yang berakhlakul karimah. Sebaliknya dengan iman yang rapuh, kita tidak akan mampu menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena apa? Akhlak itu sebenarnya ekspresi keimanan. Dengan iman, orang yang akan berbuat sesuatu yang akan mengarah kepada kebaikan. Tanpa iman, sulit kita akan tergerak menjadi orang yang baik. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu tanpa basis yang jelas. Memang ada orang yang dikatakan berbuat baik secara muamalah, tanpa iman kepada Allah. Iya, tetapi itu hanya punya nilai kemanusiaan, nilai duniawiyah, nilai horizontal. Tapi nilai vertikalnya menjadi tidak ada. Saya pernah memberikan ilustrasi begini. Kalau saya punya uang 1 juta, karena saya kasihan pada orang, saya berikan. Tapi bukan karena Allah. Bahkan saya ingin dipuji oleh orang yang saya beri. Maka tindakan saya yang saya lakukan dengan riya itu tidak akan mendapat pahala dari Allah. Karena apa? Saya berbuat sesuatu bukan karena Allah. Tetapi apa yang saya berikan kepada orang miskin, uang 1 juta itu akan punya nilai manfaat. Pada siapa? Pada orang yang saya beri. Tapi karena saya berikan dengan sikap riya, tidak punya nilai kepada Allah. Tidak punya nilai di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika saya berikan uang 1 juta itu karena Allah, karena iman yang tumbuh di dalam diri kita, dan kemudian kita berikan betul-betul ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, manfaat mendapatkan pahala dari Allah, sehingga di akhirat pun kita akan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah sebagai bagian dari pahala yang kita dapatkan dari sedekah kita. Yang kedua, sedekah kita yang berjumlah 1 juta itu tentu saja akan memberikan nilai manfaat pada orang yang kita beri. Sehingga secara vertikal tindakan kita itu bermanfaat, dan secara horizontal tindakan kita itu pun juga bermanfaat. Sehingga kita mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan ukhrawi dan keuntungan duniawi. Keuntungan yang bersifat vertikal dan keuntungan yang bersifat horizontal. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, sekali lagi kita bicara tentang iman. Yuk, kita kokohkan iman kita kepada Allah dengan memahami Allah, sebagai Tuhan kita. Yang kedua, meyakini sepenuh hati apa yang kita ketahui, apa yang kita kenal dari Allah, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang tepat untuk bisa mewujudkan tindakan kita itu kita lakukan hanya karena Allah. Dan itulah keikhlasan yang harus kita bangun di dalam berbuat sesuatu, yang semua itu ketika kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan punya 2 kebahagiaan hidup. Yang pertama, kebahagiaan hidup di dunia karena tindakan kita itu bermanfaat secara keduniaan. Yang kedua, yang lebih penting adalah kebahagiaan hidup di akhirat karena apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bangun keikhlasan kita di dalam berbuat sesuatu, sehingga akhlak yang kita wujudkan menjadi kebaikan itu benar-benar punya nilai tambah, punya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan sampai di akhirat pun kita akan merasakan kenikmatan dari Allah karena pahala kita itu. Yang kedua, kita pun akan mendapatkan nilai kemanfaatan di dunia secara horizontal, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar terasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Inilah apa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran kita untuk memahami konsep iman, dan selanjutnya bisa
memberikan pemahaman tentang konsep tauhid yang benar, sehingga kita benar-benar bisa berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka mewujudkan iman kita menjadi amal soleh. Inilah kuliah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.